Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Redi Astra. Sobat, ini adalah kipas angin dinding sobat. Mereknya adalah Regency Wallpen 16 in sobat, 16 in. Jadi kalau 16 in dan 18 in itu dinamonya sama sobat ya, sama. Kenapa dia 16 in? Karena baling-balingnya sobat. Nah ini, jadi baling-balingnya lebih kecil daripada 18 in ya. 16 in adalah diameter tengah baling-baling sobat. Diameter tengah baling-baling itu 16 in ya. Jadi pada jumpa kita kali ini sobat, kita kasih judul salah membuka as rotor sobat ya. Salah membuka as rotor maka akan fatal sobat, akan fatal ya. Dimana ini kerusakannya? Nanti kita bongkar sobat. Ini adalah dinamo jenis KW RRT sobat ya, KW RRT, bukan yang ori sobat. Nah kita lihat ini dinamo yang rusak sobat ya. Kemudian ini dinamo yang baru sobat. Kabelnya beda sobat tuh. Untuk dinamo yang rusak ini sobat, ini ada 5 kabel. Ada hitam ini untuk setrum langsung ya, setrum langsung ke colokan. Kemudian biru ini speed 1, kemudian putih speed 2, merah speed 3 sobat. Dan kuning adalah kabel kapasitor sobat ya, kabel kapasitor. Jadi kalau kita meletakkan kapasitor adalah satu di kabel kuning langsung, ini kapasitor langsung begini. Nah begitu. Kemudian satu lagi kita gabungkan dengan kabel setrum sobat, warna hitam. Nah begini, kuning dan hitam setrum. Kemudian sobat, ini ada penggantinya, ini KW RRT juga sobat. Ada 5 kabel yang keluar. Untuk hitamnya adalah kabel setrum langsung ke colokan. Kemudian speed 1 adalah abu, speed 2 coklat, ini coklat, speed 3 merah. Nah gitu. Kemudian kapasitor adalah biru sobat, kapasitor biru ya. Jadi hati-hati sobat, jangan kita main di warna sobat ya, tapi di jalur ya. Kita lihat yang ini, yang kiri ini biru adalah speed 1 sobat. Nah ini biru speed 1 ya. Ini biru speed 1. Tapi untuk yang kabelnya begini, ini biru adalah kapasitor sobat. Jadi meletakkan kapasitor untuk Regency KW RRT itu selalu di setrum sobat. Nah di setrum ini ya. Jadi 2 kabel kapasitor ini kita gabungkan di biru langsung. Biru adalah kabel kapasitor langsung. Nah langsungkan begitu. Kemudian satu lagi di kabel hitam setrum. Nah untuk dinamo Regency yang ori sobat, jenis kabelnya sama sobat, warnanya sama begini, warnanya sama begini. Bedanya sobat, bedanya karena struktur skema lilitannya yang berbeda, maka meletakkan kabel kapasitor satunya bukan di setrum tapi di speed 3 sobat, warna merah. Nah begini ya. Jadi sekali lagi, untuk dinamo Regency yang ori dari pabrik itu kapasitor adalah biru dan speed 3 merah digabung begini. Nah begini. Oke ya, karena ini dinamo KW RRT maka biru dan setrum hitam. Nah begini ya. Ini yang baru kita pinggirkan dulu. Ini sobat, ini kesalahannya adalah cara melepaskan as rotor sobat ya. Cara melepaskan as rotor yang salah, kemudian dia merusak lilitan sobat. Ini kita tes dulu. Ini mati total sobat. Ampermeter kita letakkan di 2K. Nah begini, atau 2000 ohm. Ya, kemudian kita shortkan dulu selama 15 detik ya, supaya dia 00 begitu sobat. Ya, kemudian kita tes sobat, ini yang rusak ini dari hitam setrum. Kita cek ke semua kabel sobat, harus nyambung. Ini kabel kapasitor tidak nyambung, kabel speed 1 biru
tidak nyambung, putih speed 2 tidak nyambung, merah speed 3 juga tidak nyambung sobat. Artinya dinamo ini adalah fatal ya sobat ya, kerusakannya fatal. Kita bongkar sobat nanti. Nah coba yang ini, yang baru ini juga KWRRT, kita cek dari kabel hitam ini harus tersambung semua sobat. Speed 1 adalah abu, tersambung. Speed 2 coklat, tersambung. Speed 3 merah, tersambung. Kemudian kapasitor yang biru juga tersambung sobat. Oke. Dengan demikian kita nyatakan dinamo yang ini sobat, ini adalah fatal sobat ya kerusakannya. Coba kita bongkar sobat, supaya sobat lebih paham bagaimana cara melepaskan tutup dinamo ini yang benar sobat ya. Saat ini kita lepaskan sobat ya, bautnya sudah kita lepaskan. Namun sebelum dilepaskan ini jangan lupa sobat kita kasih tanda begini ya, silang-silang ya, supaya sobat tidak banyak mikir lah ya. Kenapa? Karena ini lubangnya banyak sobat. Tuh, nanti masuknya ya begini. Tuh, kita dongkrak pelan-pelan begini. Saat kita dongkrak begini, nanti yang terlepas apakah tutup depan atau tutup belakang. Nah ini perlu kita perhatikan sobat. Sebetulnya sama aja ya, tutup mana aja yang terlepas sama saja sobat. Coba ini kita buka ya. Nah ternyata sobat, kalau kita lihat ini adalah tutup belakang yang lepas sobat. Tutup depan ini nyangkut di keren nih. Nah di keren nih, besi yang tengah ini sobat. Yang lepas adalah yang belakang. Nah kita harus paham dulu sobat. Sampai di sini kita harus paham dulu. Kemudian ini kita kendorkan. Nah begitu kita kendorkan. Kabelnya kita dorong ke dalam, kemudian ini kita tarik keluar. Nah begitu sobat. Nah karena ini jenis dinamo donat sobat ya, ini jenisnya donat kalau saya bilang ya. Ini dinamo regensi ini sama dengan dinamo exhaust fan sobat, atau dinamo box fan ya, box fan sama sobat, bentuknya donat begini. Kemudian kerennya ya nempel di sini sobat ya, nempel ditutup ya. Apabila sobat menjumpai tutup dinamo yang belakang terbuka begini, maka kita lihat sobat, kita lihat biasanya di belakang itu ada tumpukan selongsong ini sobat, sambungan-sambungan antara lilitan dan kabel ya, akan begini. Untuk itu sobat jangan sekali-kali melepas dari arah yang ada tumpukannya ini sobat, ada tumpukan selongsong ini. Kenapa? Ini biasanya dia sempit sobat ya, ini di lilitan ini sempit sobat. Jadi kalau kita paksakan buka dari belakang sini, maka rotor ini sobat, ini rotor namanya, ini besi ini, besi bulat di tengah as itu namanya rotor, dia akan menyangkut dan menyenggol lilitan sobat. Akibatnya fatal. Ini banyak yang putus sobat, lihat nih ya, nih ini kita lepaskan sobat, ini kita lepaskan. Nah begitu, maka dia nyangkut sobat, dipaksakan oleh yang pemilik ini sobat. Katanya dia mau bersihin as dan businya, dilepaskan as rotor ini dari arah belakang ya, atau arah tumpukan selongsong ini. Maka dia menyenggol sobat, karena ini sempit, ini sempit. Harusnya ngelepasnya dari arah depan sini sobat ya, dari arah depan sini ya. Tuh, jadi akibatnya sobat dia menyenggol. Ini masih baru sobat ya, dinamo ini masih baru. Karena yang pemiliknya ingin mencoba-coba, maka dia fatal sobat. Tuh nih sobat, nih tersenggol, banyak yang putus nih. Nah ini putus nih tuh. Nah tuh putus. Nah ini juga nih. Nah ini sobat nih. Tuh ini banyak yang luka sobat ya, nih luka nih sobat nih. Ya. Nah ini mudah-mudahan sobat terlihat ya, ini banyak yang cacat sobat, ini yang cacat banyak ini. Nah ini sobat nih, ini parah nih. Nah tuh sobat, tuh banyak yang putus tuh ya. Tuh ini banyak yang lecet sobat, tuh ini lecet nih, ini lecet nih. Kenapa? Karena terkena oleh pinggir ini sobat, oleh pinggir ini ya, terkena oleh pinggir rotor ini, tersenggol oleh besi rotor ini. Jadi dia banyak yang putus sobat ya. Tuh ya, kesalahannya di mana sobat? Kesalahannya di mana? Harusnya sobat jangan membuka dari arah belakang sobat.
Ya, ini saya taruh lagi misalnya begini. Nah, ketika sobat membuka tutup dinamo, apabila posisinya begini, jangan dipaksakan sobat. Solusinya adalah sobat, ini kabel kita tarik dulu biar lebar ya. Ini kita lepaskan boleh nih, tuh. Ini biar agak lebar, kita dorong ke sana. Kemudian sobat siapkan palu, ambil spidol. Nah, kemudian ini sobat, untuk membatasi sejauh mana current ini masuk, ke dalam tutup dinamo depan, ya nggak salah ini kita kasih tanda begini sobat. Nah gitu ya, tuh kita garis, nanti masuknya ya sedalam ini gitu sobat ya. Jadi ini kita kasih garis begini supaya kedalamannya kita paham segini gitu ya. Kemudian ini kita kasih tanda juga sobat, tuh kita garis begitu, kita garis juga di tutupnya ini. Nah begitu. Jadi ini bertujuan supaya kabel ini sobat, ini kabel ini posisinya di sini sobat. Kalau ini kabel mengsol ke sini, posisinya ada di sini, maka dia akan jauh dari lubang ini ya. Nanti kita kesulitan sobat. Oke. Kemudian kita ambil palu sobat. Ya, ini lihat as rotor masih tetap di dalam. Ini kita ambil palu. Kita ketok bagian tutupnya sobat ya, pinggirnya sini. Pinggirnya kita ketok ya, pelan-pelan sobat, memutar. Kita ketok memutar begini sobat. Tuh. Tuh. Ya, tuh. Ya, tuh sudah kebuka sobat. Ya, untuk itu kita cabut pelan-pelan sobat. Pelan-pelan kita cabut ke atas pelan-pelan begini. Nah, begitu. Kenapa dia mudah? Karena di sini lebar sobatnya. Nah, ini lebar sobat. Ya, ini lebar. Tuh. Jadi aman sobat ya, aman. Kalau di belakang sini ini sempit sobat. Nih sempit ya, terkena dengan selongsong ini, dengan selongsong. Akibatnya rotornya ini kita belokkan ke kiri begitu, kita tarik dan nyenggol ke lilitan sobat ya. Akibatnya fatal tuh, banyak yang putus. Nah ini nih tuh banyak yang putus sobat ya. Tuh kemudian ini pada lecet sobat. Nah ini di atasnya juga lecet, ini juga lecet parah dan putus ini tuh ya tuh. Ya, kalau dari arah depan sini dia aman sobat, karena ini lebar tuh, aman ya tuh. Karena lebar, aman tuh. Walaupun dia ditarik lurus, dia tidak menyenggol ke kawat lilitan sobat tuh. Ya, namun catatan juga sobat, jangan main tarik aja sobat ya. Jangan main tarik keluar ya, tapi harus pelan-pelan sobat. Pelan-pelan. Kalau bisa kita putar-putar begini dikit, kita putar-putar dikit. Nah, begitu sobat. Jadi judul kita hari ini, salah mencabut as rotor maka akan fatal sobat. Akibatnya ini fatal. Ya, kemudian cara memasukkan ini bagaimana setelah kita keluarkan. Ini kita tarik begini. Nah, begitu. Kita tarik. Ya, karena ini dekat dengan lubang ini sobat. Yang ini posisi kabel ini dekat dengan lubang ya, kita dekatkan aja sobat. Kita masukkan aja begini tuh. Ya, kemudian kita ketok pinggirnya nih. Nah ini yang kita ketok pinggir sini sobat, pinggir currentnya ya. Di pinggir currentnya yang kita ketok, jangan mengenai lilitan sobat, karena ini akan fatal. Ya, sekali lagi yang kita ketok adalah pinggir current ini sobat, pinggir besi current ini. Jangan palu ini mengenai lilitan, nanti fatal sobat ya. Untuk itu sobat paham lah ya, harus hati-hati. Nah ini kita luruskan dulu, kita masukkan lurus begitu. Nah gitu, kemudian kita ketok pelan-pelan ya, kita miringkan ininya, palunya tuh ya, pelan saja sobat, pelan saja tuh, kita putar tuh ya, cukup sobat tuh. Kemudian as rotor kita masukkan sobat ya. Cara masukkan juga jangan terburu-buru sobat ya, harus pelan-pelan. Nah ini businya kita luruskan dulu. Iya tuh, lurus ya. Cara masukinnya juga pelan-pelan sobat, pelan-pelan, pelan-pelan. Kemudian agak diputar-putar begitu ya, tuh masuk tuh. Jadi intinya sobat, intinya waktu mengeluarkan as rotor ini diperhatikan besi rotornya nih sobat.
Ya, diperhatikan besi rotor ini jangan sampai menyenggol lilitan sobat ya. Jadi sekali lagi sobat, saat membuka dinamo jenis donat ini sobat, seperti exhaust fan dan box fan itu, kalau kita buka sobat, mau yang depan dulu terlepas atau yang belakang dulu terlepas nggak masalah sobat. Yang penting sobat jangan lengah saat melepaskan atau mencabut as rotor, harus dalam posisi aman ya. Ini aman, ini tidak menyenggol lilitan gitu ya. Nih, aman ya. Nah, kita putar-putar gitu, nyabutnya pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Ya, tuh begitu ya, pelan-pelan sobat. Masukinnya juga pelan-pelan sobat, pelan-pelan. Kita harus hati-hati, kita putar-putar masuk tuh ya. Kemudian kita tutup. Nah, saat kita tutup kan kita kasih tanda sobat. Tadi yang silang itu mana? Nah, ini silang nih. Ini silang. Ya, ketemu dengan silang gitu sobat ya. Nah, ini silang. Ya, ini tentunya ya sobat ya, tentunya sobat saat memasukkan as rotor ini ya dikasih pelumas sobat ya, di pas busing sini ya. Dan di bagian busingnya kita kasih pelumas gitu sobat. Kemudian kita masukkan begini tuh. Ya, masuk tuh. Silang ketemu silang. Kemudian kita luruskan lubangnya. Ya, kalau kurang lurus sobat ambil obeng, ini kita dongkrak gitu sobat ya, tuh. Kita dongkrak dikit. Tuh. Nah, lurus, kemudian kita ketok bagian pinggir sini sobat. Pinggir sini ya. Ya, kemudian kita cek lagi lubang yang besar ini apakah lurus. Karena ini untuk lubang ini sobat ya. Nah, ini. Ya, karena ini lubang untuk masuknya plastik ini sobat ya, ke sana ya. Jadi harus lurus sobat. Kalau nggak lurus nanti ini mentok ya, plastiknya nggak bisa masuk. Tuh, kalau kurang lurus juga ya kita dongkrak ya sobat. Ya, dikit-dikit kita dongkrak. Tuh. Tuh, selesai sobat tuh. Ya, kalau ini sudah rapet ya, tinggal kita baut sobat ya. Ya, ini dulu sobat jumpa kita sebagai informasi bagaimana sobat pemula cara melepaskan as rotor sobat ya dari dalam dinamo. Apabila salah posisi mencabut as rotor, maka akan fatal sobat, alias lilitannya akan putus sobat ya. Ya, demikian sobat jumpa kita. Pada tutorial ini kita hanya menginformasikan bagaimana cara melepaskan as rotor yang benar gitu sobat ya. Artinya dari arah yang tidak ada selongsong kabelnya ya di dalam sana ya. Jadi aman begitu sobatnya melepaskan as rotornya gitu ya. Untuk selanjutnya sobat, ini kita ganti dengan dinamo baru sobat. Ini KW RRT juga sobat, KW RRT juga sama. Yang jelas sobat ya, yang jelas ini dinamo baru ini belum ada piusnya sobat ya. Nanti kita pasang pius. Nah, coba sobat ini kalau kita lihat di skema sini, ini grey, brown, red, abu, coklat, merah. Ini adalah speed sobat. Ini grey, abu, coklat, merah. Ini adalah speed 1, 2, 3 ini. Kemudian kita lihat lagi, biru dan hitam adalah kapasitor sobat. Biru dan hitam kapasitor. Dan hitam adalah strum langsung sobat ya. Tuh, strum langsung dengan kapasitor 2,0 mikrofarad. Jadi hitam dan biru adalah kapasitor sobat. Nah, ini biru dan hitam adalah kapasitor. Oke sobat, kita ganti dengan dinamo baru ini sobat. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.